Hari ini kita akan belajar tentang suhu dan kalor bagian 2 ya. Nah, kita akan bicara tentang kalor. Kamu lihat di sini ada es batu yang suhunya -10 derajat Celcius ya. Apa yang terjadi jika es batu yang suhunya -10 itu dipanasi terus-menerus? Maka yang terjadi adalah yang pertama, suhu es ini naik dari -10 ke 0, tapi masih tetap es. Nah, setelah suhunya 0, baru melebur menjadi air yang suhunya juga tetap 0. Jadi ketika es berubah wujud jadi air, itu suhunya tetap yaitu 0. Nah, setelah esnya menjadi air semuanya, maka air yang suhunya 0 itu akan naik menjadi air yang suhunya 100. Nah, ketika air suhunya 100 dipanasi, maka dia akan mendidih menjadi uap air yang suhunya juga tetap 100. Jadi di sini air berubah wujud menjadi uap air, suhunya tetap yaitu 100. Setelah airnya menguap semuanya menjadi uap air yang suhunya 100 tadi dipanasi, maka dia akan naik menjadi uap dengan suhu di atas 100 ya. Jadi ini setelah jadi uap, dia jadi uap terus sampai suhu berapa tergantung dari kita. Nah, rangkaian proses di atas dapat dibuat dalam grafik hubungan antara suhu T dengan kalor yang diberikan atau Q sebagai berikut. Nah, seperti ini ya. Ini suhunya dalam Celcius, ini kalor yang dibutuhkan, atau seringkali juga ini ada yang memberi sumbu sebagai sebuah waktu atau T kecil ya. Jadi waktu, jadi makin lama dia akan berubah ini. Nah, kita lihat ini ada proses tadi ya. A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, A ini adalah AS, batu yang suhunya -10 tadi. Ya, lalu dipanasi sampai 0. Nah, AB ini adalah wujudnya tetap es atau padat. Lalu mulai BC ini adalah terjadi perubahan wujud di sini. Jadi esnya sih melebur menjadi air, BC. Lalu setelah C ini esnya menjadi air semuanya tapi suhunya 0. Dipanasi, dia naik sampai 100. Ini wujudnya air saja ini. Nah, setelah 100 dipanasi, maka dia akan mendidih di sini, mendidih ya. Jadi mendidih itu terjadi pada suhu 100. Kalau menguap terjadi pada sembarang suhu. Kalau menguap itu terjadi di permukaan, kalau mendidih terjadi di seluruh bagian permukaan, seluruh bagian zat cair. Nah, ketika suhunya 100 tadi dipanaskan, maka dia akan mendidih ya. Di sini akan ada uap. Jadi di sini ada air dan uap di sini. Nah, setelah sampai di E, setelah airnya itu menguap semuanya, baru dia suhunya naik. Ya, gitu. Jadi proses dari AB ini, AB, CD, CD dan E ke atas ya. Kalor yang digunakan itu untuk menaikkan suhu. Jadi di sini suhunya naik. Rumus yang dipakai ini adalah ini ya, Q sama dengan MC delta T. Q itu kalor, M itu massa zat yang menerima kalor itu, C adalah kalor jenis, delta T adalah selisih suhu. Ya, jadi suhunya berapa, awalnya berapa, akhirnya berapa, itu selisihnya berapa. Nah, seringkali M kali C ini adalah diganti C besar ya, namanya kapasitas kalor. Ini kalor jenis, ini kapasitas kalor. Jadi kapasitas kalor sama dengan massa kali kalor jenis. Jadi dua rumus ini dipakai untuk proses yang menaikkan suhu ya, dari A ke B, C ke D, atau E ke atas. Nah, proses BC dan DE di sini grafiknya mendatar. Ini adalah proses perubahan wujud. Jadi panas yang dipakai itu tidak untuk menaikkan suhu, tapi untuk mengubah wujud saat ini, yang es jadi air, yang air jadi uap air. Nah, kalau yang dipakai ini seolah-olah tidak kelihatan ya, karena suhunya tidak naik. Nah, seringkali dinamakan kalor laten. Nah, kalor laten atau kalor tersembunyi. Nah, kalor laten ini kalor untuk mengubah wujud zat ya. Besarnya adalah ini M kali L. M itu adalah massa yang berubah tadi. L adalah ini bisa kalor lebur, kalau di sini bisa kalor uap gitu ya, gitu. Jadi itu kalor, M itu massa benda, C kalor jenis, C besar kapasitas kalor, delta T perubahan suhu, L adalah kalor laten, bisa kalor lebur atau KL, kalor uap atau KU,
Nah, kalor lebur sama dengan kalor beku ya. Jadi kalau tadi ini diberi panas, kalau kalor beku itu kebalikannya melepas panas. Kalor uap sama dengan kalor embun ya. Diperhatikan ini, jadi S di sini 0 lalu 100 ya. Ini. Yang miring adalah pakai rumus ini. Nah, sekarang tadi proses yang mendatar tadi adalah perubahan wujud ya. Perubahan wujud ini kita tahu wujud zat ada 3 ya, padat, cair, dan gas. Nah, ketika benda berubah wujud, cirinya adalah suhunya tetap ya. Jadi ketika es jadi air itu suhunya tetap. Ketika air jadi uap itu juga tetap mendidih ya. Nah, ciri yang kedua adalah ada 2 jenis wujud zat. Jadi kalau di sini melebur itu berarti ada padat dan cair. Membeku berarti ada cair dan padat. Menguap berarti ada cair dan gas. Lalu mengembun juga ada gas dan cair. Untuk padat ke gas ini menyublim, untuk gas ke padat namanya mendeposisi. Lalu persamaan kalor yang diperlukan adalah M kali L. Nah, proses yang garis yang lurus ini itu adalah proses yang menyerap kalor. Jadi dia butuh panas untuk berubah jadi padat ke cair, atau cair ke gas, atau padat ke gas. Yang titik-titik ini atau garis putus proses yang melepaskan kalor. Jadi ketika zat cair menjadi padat atau namanya adalah membeku, maka dia melepas kalor. Gas jadi cair mengembun melepas kalor. Gas ke padat mendeposisi juga melepaskan kalor. Ya. Ini ciri perubahan wujud zat. Nah, sekarang asas Black. Ini mungkin sudah kalian kenal sejak SMP ya. Nah, bila dua benda yang suhunya berbeda dicampur, misalnya air dan es batu, lalu air dan besi panas ya, maka benda yang suhunya tinggi akan melepas panas. Yang suhunya rendah akan menerima panas atau menyerap panas. Sampai keduanya suhunya sama. Jadi kedua benda suhunya akhirnya sama. Nah, ketika suhunya sama, maka kalor yang diserap tadi sama dengan kalor yang dilepaskan oleh benda yang suhunya tinggi. Nah, ini rumusnya adalah Q serap sama dengan Q lepas. Ya. Tanda min hanya untuk isi melepaskan ya, ini menyerap, ini melepaskan. Nah, rumusan asas Black ini merupakan pernyataan lain dari hukum kekekalan energi. Jadi energi itu tetap ya, yang dilepas sama dengan yang diserap. Ini asas Black ya. Nah, contohnya ini misalnya ada air 2 kg suhunya 0 dicampur dengan air 1 kg yang suhunya 60. Jika pertukaran kalor hanya antar keduanya, tentukan suhu akhir campurannya ya. Yang dingin adalah ini ya. Ini 2 kg suhunya 0. Yang panas ini 1 kg suhunya 60 ya. Nah, untuk memudahkan pemecahan pemahaman grafik perubahan suhu, campuran digambarkan seperti gambar di samping ya, seperti ini. Ini benda suhu dingin, ini benda suhu tinggi. Yang suhu tinggi turun suhunya, yang suhu tinggi turun, yang suhu rendah naik sampai keduanya sama. Ya, ini. Nah, yang suhunya naik ini menyerap panas, yang suhunya turun ini melepas panas. Maka berlaku Q serap sama dengan Q lepas. Karena ini suhunya naik, maka kita menggunakan persamaan MC delta T. Ya, ini juga sama ya, MC delta T. Ini massa air dingin, ini C-nya sama ya, karena sama-sama air. Jadi boleh coret ini. Nah, delta T hati-hati. Delta T adalah selisih suhu. Jadi suhu tinggi dikurangi suhu rendah. Kalau yang bawah ini berarti T dikurangi 0. Yang atas berarti 60 dikurangi T ya. Ini jadi T dikurangi 0, 60 dikurangi T. Maka T-nya ketemu 20 derajat. Jadi kedua air itu akan bercampur dan setelah seimbang mencapai keseimbangan termik, maka suhunya adalah 20 derajat Celcius. Nah, sekarang contoh kedua ya. Air panas masanya 1 kg, suhunya 90 ya. Dicampur dengan es batu, suhunya 0 ya. Jika suhu akhir campurannya 40, berapa massa es yang diperlukan? Ingat, ini es batu suhunya 0 berarti ada di sini ya. Coba kita lihat tadi. Es batu itu 0 ada di sini. Ini es batu 0 ini. Kalau di bawah berarti suhunya di bawah 0. Karena 0 maka dimulai dari sini grafiknya, ya. Coba. Nah, ini ya. Jadi es batu di sini. Lalu
air panas suhunya 90 di sini. Ini ya. Jadi mula-mula esnya di sini, airnya di sini. Nah, karena suhu akhirnya 40, berarti esnya melebur semuanya. Makanya kita gambar, ini esnya ini melebur dulu jadi air, setelah jadi air maka baru dia naik. Nah, sampai akhirnya 40. Jadi pada akhirnya suhu air panas turun dari 90 menjadi 40, lalu esnya tadi melebur dan naik suhunya setelah jadi air menjadi 40. Keduanya sama. Nah, di sini yang melepas panas adalah yang ini, ya, yang atas ini, yang air panas tadi. Yang menyerap panas adalah ini, ada dua ini ya. Ini melebur, ini suhunya naik, jadi ada dua. Nah ini ya, benda dingin yaitu es yang menyerap kalor itu mengalami mengalami dua tahap atau dua proses perubahan, yaitu melebur AB dan berubah suhu BC ya. Ini melebur, ini berubah suhu. Nah, jadi yang diserapnya ada dua ini, melebur dan suhunya naik ini. MKL dan MC delta T dimasukkan, maka yang kalor yang diserap adalah 80 MA plus 20 MA, berarti 100 MA ya. Ini yang menyerap, ini massa es ya. Lalu panas, benda panas yaitu air yang menjalani proses DC melepas kalor yang besarnya ini MB C delta TB, massa air panasnya 1 C1, delta T nya ingat tadi suhu tinggi dikurangi suhu rendah ya, akhirnya 90 dikurangi 40 jadi 50. Nah, asas Black adalah kalor yang diserap sama dengan kalor yang dilepas. Ini ya, yang diserap adalah ini 100 MA ya, yang melepas adalah ini 50 ya. Jadi MA nya massa esnya setengah kilogram. Jadi massa es yang dibutuhkan adalah setengah kilogram. Ya, ini contoh soal yang kedua. Nah, ini untuk latihan dibuat ya. Caranya sama ya. Ini untuk penilaian ya. Jadi ada nilainya untuk rapot kamu semester 1. Rata-ratanya tadi ya. Nah, sekarang kalor dan daya listrik ya. Kamu tahu bahwa di rumah-rumah kita itu banyak menggunakan energi listrik ya untuk energi listrik untuk kehidupan sehari-hari. Jadi panasnya itu dari daya listriknya. Nah, energi listrik diubah menjadi panas ya. Jadi ini banyak ya, misalnya setrika, kompor listrik, pemanas, sebagainya. Nah, dengan mengandaikan tidak ada energi listrik yang berubah menjadi energi selain energi kalor, persamaan antara energi listrik dan kalor diberikan sebagai berikut ya. Jadi energi listrik sama dengan energi kalor. Nah, persamaan ini merupakan hukum peran energi. Kita tahu bahwa di dalam listrik itu ada rumus energi adalah ini ya, daya kali waktu atau PT. Sedangkan kalor adalah MC delta T. Jadi PT adalah energi listrik, ini adalah energi kalor untuk menaikkan suhu. Mungkin tidak hanya ini ya, MC delta T, mungkin ada ML juga. Misalnya ini asalnya dari S misalnya. Kalau S berarti kan ada dua proses misalnya gitu. P itu daya, T itu waktu ya. Hati-hati di sini. Ini waktu, ini adalah suhu. Anak-anak ini sama ya, tetapi untuk membedakannya kamu lihat satuannya saja. Kalau satuannya misalnya detik berarti adalah T ini. Tapi kalau satunya Celsius, derajat Celsius atau Kelvin berarti memakai yang ini. Oke ya. Ini. Nah, ini contohnya ini ya. Misalnya gini. Pemanas listrik yang dayanya 200, berarti P-nya 200, dipakai memanaskan air, berarti massa airnya 4 kg. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menaikkan suhu air itu sebesar 5. Jadi naiknya tuh 5. Kita tidak tahu berapa suhunya, yang penting naik 5. Itu delta T, hati-hati. 5 di sini bukan T, tetapi delta T. Karena naik sebesar ya. Jadi 5 derajat. Lalu kalor jenis airnya 4200 Joule per kilogram Celcius. Ditanyakan T. Nah, ini ya. Ini T waktu, ini T suhu ya, gitu. Nah, ini adalah energi listrik diubah menjadi energi kalor ya. PT, P daya, nah,
Ini adalah 200, ini T waktu, M-nya 4 masa, C-nya ini delta T-nya 5. Jadi T-nya adalah 420 detik. Anak-anak kalau memakai soal seperti ini itu T-nya dalam detik ya. Lalu dayanya dalam watt, massa dalam kilogram. C-nya hati-hati dalam joule per kilogram derajat Celcius. Jadi paling gampang memakai ini. Jadi jangan kalori tapi pakai joule ya. Berubah dari joule. Nah, ini juga untuk latihan. Seperti tadi soalnya juga sama. Ya, dikerjakan untuk penilaian. Ditunggu sampai jam ya maksimal jam 5 sampai jam 7 ya. Itu. Oke. Selamat mengerjakan.